warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang landasan sosiologi pendidikan. Yuk, penasaran kan? Kita lihat. Baiklah, yang pertama ada pengertian landasan pendidikan. Apa itu landasan? Landasan ialah mendasari, melandasi, atau titik tolak. Apa itu filsafat? Nah, filsafat itu filosofia. Filos artinya suka, cinta, kecenderungan pada sesuatu. Sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Kemudian, landasan filsafat pendidikan, yaitu hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenal pendidikan. Yang kedua, peranan landasan filosofi pendidikan. Peranan landasan filosofi pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Landasan filosofi pendidikan itu adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafatnya, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Peranan landasan filosofi pendidikan itu memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Nah, landasan filosofi itu tidaklah satu, melainkan ragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Kemudian, aliran-aliran filosofi pendidikan. Di sini ada idealisme. Paham ini merupakan salah satu filsafat barat tertua. Pelopornya meliputi Plato, yang mengajarkan filsafat di Yunani kuno, ibu kota Athena. Kemudian George W.F. Hegel, seorang profesor universitas, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang sejarah filsafat, di mana dalam sejarah manusia berlangsung ide-ide pemikiran yang absolut dan kehutanan. Realisme. Paham ini dipelopori oleh filosof Yunani kuno Aristoteles, seorang mahasiswa dari Plato. Realisme meninjau tentang kenyataan yang berada di luar pemikiran atau tujuan seseorang, tidak tersembunyi atau internal untuk pemikiran seseorang. Selanjutnya ada pragmatisme. Aliran ini lahir di Amerika sekitar abad 19 menjelang awal abad 20. Mula-mula, istilah ini bersifat sosiologi, guna menyebut gerakan sosial politik di Amerika. Ketika proses industrialisasi dan urbanisasi menjadi gejala yang begitu masif, aliran ini menekankan kebutuhan untuk menguji validitas atau daya kerja ide-ide seseorang. Yang terakhir ada eksistensialisme. Eksistensialisme termasuk filsafat pendatang baru yang ditemukan pertama kali oleh ahli filsafat Jerman, Martin Heidegger. Aliran ini merupakan bagian filsafat dan akar metodologinya metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Landasan pendidikan di Indonesia itu ada historis, filosofi, sosiologi, psikologi, kultural, dan ipteks. Kemudian, landasan filosofi pendidikan di Amerika. Amerika merupakan suatu negara yang dibentuk dari bangsa-bangsa asing yang mendiaminya. Mereka secara sadar memilih menjadi warga negara Amerika. Penerapan landasan filosofi dalam pendidikan. Di sini ada dua, yaitu implikasi bagi guru dan implikasi bagi tenaga kependidikan. Kemudian ada manfaat filsafat dalam dunia pendidikan, hubungan filsafat dan tujuan pendidikan, dan yang terakhir hubungan antara kurikulum dengan filsafat pendidikan. Baiklah, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.